Siap, gerak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Jadi anak-anak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya Bapak akan melakukan pengabsenan ke kelas. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada waktu kali ini kita semua bisa hadir di dalam kelas ini. Kemudian anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita akan melakukan pembiasaan, yakni membaca beberapa ayat di dalam Al-Quran, yakni surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 7. Siapa yang mau temannya untuk membacakan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 7? Ya, silakan terima kasih saya. Yang ini didengarkan ya, simak. Ya, terima kasih. Anak-anak sekalian, masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang jujur. Nah, sekarang apa itu jujur? Ada yang masih ingat? Ya, silakan memahami apa itu jujur? Jujur adalah berkata atau berbuat sesuai dengan kenyataan dan tidak menyembunyikan fakta. Jadi jujur itu adalah berkata, berbuat sesuai dengan kenyataan tanpa menyembunyikan fakta. Itu jujur. Nah, sekarang anak-anak sekalian, untuk pertemuan kita pada hari ini, sebelum Bapak memulai materi, Bapak akan menyampaikan terkait tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Jadi anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini itu ada dua ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan kita capai, peserta didik mampu membaca Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 dengan tampil. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua, peserta didik mampu menganalisis makna yang terkandung di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Nah, sekarang
tampilkan di atas, Bapak akan kembali mengingatkan tentang tujuan pembelajaran kita. Tadi Bapak menyampaikan bahwasanya tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik mampu membaca Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 dengan hati. Nah sekarang pertanyaannya, apa itu hati? Terjemahannya Pak. Hah? Terjemahannya ya lumayan cepat, tapi ada yang lebih cepat. Jadi tarikh itu, perhatikan dengan sekalian. Jadi tarikh itu bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, ya. Jadi yang pertama tarikh itu kita harus membaca Al-Quran dengan benar. Kemudian membaca Al-Quran dengan perlahan, membaca Al-Quran dengan jelas, sesuai dengan kaidah tajwid, sesuai dengan makhrajul huruf. Ya. Kenapa? Kenapa ketika kita membaca Al-Quran itu sangat ditekankan yang namanya membaca Al-Quran dengan tartil. Bapak kasih satu contoh. Ya. Ketika kita membaca Al-Quran tidak sesuai dengan makhrajul huruf, maka bisa saja apa yang kita bacakan itu keluar dari arti yang sebenarnya ataupun makna yang sebenarnya. Nah sekarang Bapak kasih satu contoh. Kata antara huruf O dengan huruf K. Tahu O? Dengan huruf K. Ada dua huruf ini, saya akan mengambil satu contoh dalam satu kata. Dalam dua kata. Kata kolbun dengan kata kalbun. Nah, untuk kata yang pertama itu kolbun. Itu menggunakan huruf O. Ada yang tahu artinya apa itu kolbun? Hah? Kolbun. Kolbun artinya hati. Nah, sekarang kata yang kedua itu saya menggunakan kata kalbun. Ada yang tahu artinya kalbun? Hah? Kalbun artinya anjing. Nah, sekarang kalau kita melihat dari dua kata ini, antara kata kolbun dengan kata kalbun, di mana letak perbedaannya? Itu terletak antara huruf O dengan huruf K. Kolbun menggunakan kata huruf O, kalbun menggunakan huruf K. Kalau kita melihat dari dua kata ini, itu hampir sama ya, hampir sama. Ya, tetapi kalau kita ingin melihat dari segi artinya itu sangat jauh perbedaannya. Artinya apa? Makanya ketika kita membaca Al-Quran itu sangat dianjurkan dalam penyebutan huruf supaya apa yang kita baca itu tidak keluar, ya, tidak keluar dari arti yang sebenarnya ataupun makna yang sebenarnya. Bisa dipahami? Bisa. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Nah sekarang silakan perhatikan ayat yang Bapak telah tampilkan di atas. Ini surah Al-Isra ayat 32. Kemudian kebetulan surah Al-Isra ayat 32 ini itu berkaitan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah perhatikan. Jadi terlebih dahulu Bapak akan bacakan, kemudian anak-anak sekalian silakan disimak dengan baik. Ya baik itu dari segi dari segi penyebutan huruf, kemudian kaidah-kaidah tajwidnya. Nanti setelah itu baru kita akan membacakan dengan cara saksama. Nah, perhatikan, saya akan bacakan. Ya, anak sekalian silakan disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jelas kira-kira? Nah, sekarang saya akan ulangi yang sudah tadi ya. Perhatikan. Silakan disimak dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a
ولا
Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Silakan dijelaskan makna yang terkandung. Siapa yang akan menjelaskan? Apakah Nur Aziza atau siapa? Nah, silakan. Quran Surah Al-Isra ayat 32 mengingatkan kita untuk tidak mendekati zina karena ia merupakan sebuah perbuatan yang sangat keji dan buruk dalam pandangan Islam. Ya, jadi zina itu merupakan sesuatu yang sangat keji dalam pandangan Islam. Lalu Bapak juga sampaikan bahwasanya perbuatan zina itu adalah perbuatan keji. Dan perlu Bapak sampaikan bahwasanya sumber keburukan itu ada dua ya. Ingat, sumber keburukan itu ada dua. Ya, kalau bukan fahsya berarti munkar. Fahsya itu salah satu contohnya tadi perzinahan. Kalau munkar contohnya apa? Ada yang tahu contoh? Perbuatan munkar seperti berbohong, berjudi, ya. Nah, itu contoh daripada kemungkaran. Tapi kalau fahsya, nah, contohnya perzinahan. Jadi pahami? Ya, katakan dulu terus kepada. Katakan dulu. Kira-kira bisa dipahami? Bisa ya? Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita menutup materi pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin mengambil satu kesimpulan bahwasanya dengan mempelajari materi kita pada hari ini tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, maka saya berharap kepada anak-anak sekalian, begitupun dengan diri saya pribadi, untuk senantiasa menjauhi yang namanya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, itu yang pertama. Kita harus menjaga diri kita dulu ya. Setelah kita menjaga diri kita, maka juga harus menjaga keluarga kita. Selain diri kita yang harus kita jaga, kita juga harus menjaga keluarga kita. Kita harus menjaga saudara kita. Kita harus menjaga kerabat-kerabat kita dari yang namanya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi pahami?